Ujar Imam Ghazali, kamu bertanya kepadaku tentang apa itu tawakal. Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ad, yaitu kamu menanamkan keyakinan yang penuh di hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Dia janjikan, yaitu menyerahkan semuanya kepada Allah atas apa yang Beliau janjikan, dan itu ditanamkan di dalam keyakinan hati. Yakni yang dimaksud dengan kalimat tadi, anta ta'taqida annama qaddara laka sayasilu ilaik la mahalata, bahwa engkau yakin segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kamu pasti akan sampai kepada kamu dan tidak mungkin tidak. Wa ini jitahada man fil alami ala sarfihi anka, meskipun seluruh alam mencoba untuk menahan, jaka bahasa gitu, menghalau apa yang Allah tetapkan untuk sampai kepada kita, lalu semua orang mencoba untuk supaya jangan sampai, maka apa yang Allah tetapkan itu pasti sampai dan kada bisa kada. Makanya Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang mampu menahan apa nang pian bari. Wa ma lam yuktab laka lam yasila ilaika, dan apapun yang tidak ditetapkan untuk kamu pasti kada sampai kepada kamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, meskipun kamu ditolong oleh semua manusia, satu alam semesta ulang menolongi supaya kita dapat sesuatu, tapi Allah tidak menginginkan kita mendapatkan itu, kada dapat. Kada dapat. Ini banyak contohnya lah. Jadi kalimat ini bukan kemudian menyuruh kita untuk kada berusaha. Nah ini tawakal itu bukan kemudian artinya kayak aku terserah Tuhan aja sudah, kada begitu tawakal. Makanya ulama mengatakan tawakal itu ba'da tamamil ikhtiar, setelah ikhtiar sempurna baru pian bertawakal. Sehingga apa salah satu manfaat dari tawakal itu? Manfaatnya adalah pian berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan satu target tertentu misalnya. Ternyata target itu kada tercapai, padahal sudah juga ikhtiar pian sempurna. Maka di situ pian sadar bahwa apa yang Allah tetapkan akan sampai dan apa yang Allah tidak tetapkan kada bakal terjadi. Lalu pian sadari apa nang ku kehendaki ternyata belum tentu Tuhan hendak, maka hati itu ringan. Nang barat itu kita kecewa karena merasa sudah bersungguh-sungguh lalu hasil kada tercapai. Kalau pian berpikir betapa banyak orang-orang di Jepang sana, di Jerman sana pintar-pintarnya di dalam menjalankan satu usaha tuh mengiau apa jaka bahasa ini apa, konsultan kah bangarnya? Konsultan kah? Konsultan, menyewa konsultan, melakukan riset, melakukan survei yang logikanya 98% usaha ini jalan. Sekalinya yang terjadi kada sesuai harapannya, berapa banyak modal habis-habisan sudah. Kalau ini kada mampu menerima itu ya orang bisa bunuh diri. Jadi jangan heran orang tuh pintar kok bisa bunuh diri. Dan itu banyak terjadi, na'udzubillah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika pian berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, lalu pian serahkan segala urusan kepada Allah, lalu tiba-tiba apa nang pian kehendaki itu kada terjadi, maka tidak ada di hati pian ini kecuali berserah diri kepada Tuhan. Lalu ridho itu karena muncul juga dengan adanya tawakal tadi. Dan terkadang pertolongan itu datang bagi orang-orang yang menyerahkan diri. Nabi Musa manakala menyerahkan diri sepenuhnya lawan Allah Ta'ala, ketika dikejar Fir'aun, tiba-tiba Allah menyuruh untuk membelah lautan.
Nabi Muhammad ketika berada dalam gua dan menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, tiba-tiba Allah menyuruh burung bersarang di muka gua dan laba-laba mengolah jaring. Pertolongan Allah terkadang datang manakala orang sudah menyerahkan sepenuhnya urusan lawan Tuhan. Karena amun ulun itulah memperhatikan nang kaya di lok bahu bilanya ada orang bermasakan ibu-ibu. Terkadang sebagian orang tuh bila bermasak, bila sudah itu menjadi keahlian sidin dan sudah diserahkan sepenuhnya ke sidin, sidin kadang-kadang jengkel bila ada orang cawe-cawe kayak jaram mencecaur. Nah kayak misalnya masak habang tuh, itu pun kebanyakan tangan camu rasanya. Amun misalnya menataki sayur atau menataki daging, oke lah orang banyak. Tapi mun rahat bemasak ya kada kawa juga kebanyakan anak. Ujar sidin sudah bila sarahkan ke aku izin mengurusnya. Manusia bila diserahi urusan kayak itu, apalagi Allah Ta'ala diserahi urusan. Nang kayak pemilu, biar kayak apa aja kita berataan mencoba mensukseskan seseorang untuk duduk di satu jabatan, Allah kadang menghendakinya duduk, kada bakal duduk. Terpilih juga belum dilantik ninggal, bisa lah terjadi begitu. Hah? Ada? Coba lihat. Wa'lam anna riya ayatawallat min ta'dhimil khalaq, dan ketahuilah bahwasanya riya itu lahir dari rasa membesarkan kita terhadap makhluk. Ketika kita menganggap makhluk itu besar, maka terkadang timbul riya di dalam hati kita. Riya itu ketika kita melakukan perbuatan meminta supaya orang melihat. Wa ilajuhu antarahum musakharul qudrah, dan di antara obat agar riya itu tidak muncul adalah kamu melihat bahwa orang yang kamu cari perhatiannya. Jika ibarat kita tuh begawi di kantor, kehendak kita, kebaikan kita tuh dilihat oleh bos. Hal-hal seperti itu tuh lumrah terjadi. Jaka orang tuh lah hendak jabatan, jakanya kawa orang nang memang berwenang memberi jabatan melihat setiap kelakuannya, jakanya kawa. Anu lah, kadang kita karena mencari perhatian dari kadang sejauh-jauh. Bila kita undangan, kita di pegawai, na'udzubillah min dzalik. Pegawai ini karena semua kan misalnya pegawai atau pengusaha misalnya. Diundang kok ada pejabat. Acara sembahyang hajat kah apakah diundang kok ada pejabat. Maka kayak apa caranya supaya pejabat ini melihat aku datang nih. Supaya sidin melihat aku datang. Atau kayak apa sekira mendapat perhatian dari orang tadi. Itu terjadi karena ia menganggap besar orang itu dan merasa seakan-akan orang itu memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menghindarkan mudarat. Nah, sekarang ujar beliau, kamu harus melihat bahwa orang itu pun ternyata tunduk terhadap kudrat. Artinya orang itu pun tunduk di bawah kudrat Tuhan. Kita harus tahu itu. Wa tahsabahum kal jamadat, dan anggap orang itu seperti benda-benda mati. Fi adami qudrati isalir rahati wal masyaqqah, pada bahwasanya orang itu tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain.
litakhlusa min muraatihim, supaya kamu terlepas dari ai min talabi nadharil khalqi ila amalika li iqbalihim alaik, supaya kamu terhindar dari meminta perhatian makhluk atas apa yang kamu kerjakan. Meminta perhatian orang, munnya melihat, oh senangnya melihat gawian kita baik, datang orang lain misalnya nang hasut, nang dengki, dipandirinya bos tadi. Terkadang bos itu bisa berubah karena pandir orang terhadap kita. Amun pian meminta penilaian orang, ya kayak itu orang bisa berubah-ubah. Nah untungnya nang menilai itu Allah Ta'ala, seduniaan orang kada ketujuh lawan pian, kada akan mempengaruhi penilaian Tuhan terhadap pian. Nah, bisa aja di dunia itu manusia terfitnah atau dihinakan sehina-hinanya, tapi nya mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Bisa seperti itu, bisa benar. Atau orang yang dimuliakan di sisi manusia semulia-mulianya, tapi nya hina dalam pandangan Tuhan. Nah jadi kita disuruh untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Allah itu para jamaah apabila menghendaki orang itu mulia, Allah kada harus memberinya jabatan. Bila Allah tuh hendak memuliakan hamba, kada harus diberi jabatan. Dan Allah bila hendak menghinakan seseorang, itu kada harus menunggunya turun dari jabatan. Allah bisa menghinakan seseorang ketika masih menjabat, dan Allah bisa memuliakan seseorang ketikanya kada punya apa-apa. Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal itu bekas budak, dulu budak, tapi sandal beliau itu sudah didengar berada di dalam surga sewaktu orangnya hidup. Itu bekas budak tuh. Fir'aun Allah binasakan ketikanya lagi kuat-kuatnya. Ketujuh Namrud banget lagi. Namrud itu mati gara-gara nyamuk. Orang nang harat tuh seperti Namrud, jakanya matinya diserang pasukan nang kerajaan lebih kuat, masuk akal. Nah mesti menganggap diri juga sebagai Tuhan. Mana nang bisa mengalahkan aku pasukan? Kadada terlihat di dunia zaman itu nang pasukan kawan nyerang aku, kadada memang. Sekalinya Tuhan kirim nyamuk aja, garing, ninggal. Coba dapatnya nyamuk. Nyamuk itu urun ada terbaca beberapa hari yang lalu, di mana lah. Jadi peneliti mengatakan nyamuk itu ternyata di dalam batisnya itu segala apanya tuh, muntungnya itu, ternyata di dalam tubuh nyamuk itu ada banyak komponen. Di antaranya adalah tubuh manusia ini, jadi pikir itu mampu muntung itu menembus kulit manusia nih. Jadi modelnya ternyata nyamuk itu ketika ia menusuk, ini bukan langsung menusuk dengan, itu ada artikel lu baca tuh, bukan langsung menyucuk dengan apa model kayak apa sih, jarum di mulutnya tuh ada, tetapi di tubuhnya tuh ada alat jaka bahasa gitu, semacam gergaji, semacam jaka bahasa itu semacam pisau yang membuka dulu tanpa kita merasa apa-apa, seakan-akan kayak ada operasi halus itu dah. Lalu dengan cepat inya mengisap darah tuh. Lalu ketika inya menarik darah itu, ditutupnya lagi tuh. Tapi dengan proses yang begitu cepat, yang kadang-kadang kita sadari ada apa yang terjadi, kan ada apa-apa ya. Paling bialnya aja timbul. Subhanallah, nangka itu sempurnanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk lah. Macam nyamuk tuh. Subhanallah.
Dulu tuh baca tuh, coba kita pian cari aja tentang nyamuk tuh kayak apa proses inya mah isap dadah orang. Ulun ada terbaca, tetapi ini wallahu alam lah riwayatnya hanya terbaca di kitab aja bang. Cuma kada apakah itu hadis atau kada ya tampaknya bukan. Cuma ulun terbaca di kitab ada pernyataan, tetapi ini kada kawajo dijadikan sandaran sepenuhnya lah, sekedar anu aja tuh. Ulun keingatan terbaca itu bahwa dikatakan di situ konon nyamuk itu hanya mengisap kita-kita yang mungkin di dalam makanan-makanan kita tercampur perkara-perkara yang subhat, sehingga itu menjadi darah daging kita, bahasanya gitu. Sehingga Nabi Muhammad itu kada sama sekali sentuh disentuh nyamuk, kada juga dihinggapi oleh lalat. Nabi Muhammad itu tidak pernah diikut nyamuk, kada pernah dan lalat. Dan konon begitu juga orang-orang yang menjaga makanannya selama inya memang memakan makanan yang halal dan tidak sedikit pun bercampur yang haram, konon nyamuk kada akan menghinggapi tubuh orang itu. Cuma Allah alam. Kemudian jangan juga kemudian melihat orang kenyamukan lalu dipadahkan itu makanan haram saja. Kada juga kayak itu artinya melihat orang beda di hurung nyamuk padahal kan sidin makan haram. Wa mata tahsabuhum zawi qudratin wa iradatin lan yab'ada anka riya. Kapan kamu menganggap bahwa orang itu memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memberikan sesuatu, maka kamu tidak akan jauh dari penyakit riya. Selama kita masih menganggap orang yang ada di hadapan kita tuh bisa memberi sesuatu, maka riya itu tidak akan hilang dari diri kita, terkecuali dengan memandang bahwa orang itu tidak mampu memberikan sesuatu atau bukti kada bisa memberikan sesuatu. Manusia itu nyata-nyata bisa berjanji, bisa diingat. Gampang aja kamu cari, tenang aja, karena urusanku aku menukarkan itu sampai 3-4 tahun berjalan kada ingat dia orangnya. Itu menunjukkan manusia itu terkadang ada kemauan tapi kada memiliki kemampuan. Kemauan itu kemauan yang majazi, bukan juga hakiki. Bukti bahwa kita mau tapi kada mampu, naudzubillah min dzalik, lihat orang-orang nang stroke itu nanya hendak lagi 4 pengajian ke masjid, hendak benar mampu lah kada mampu. Itu menunjukkan orang yang memiliki kemauan tetapi kemampuan kada. Ada juga orang yang memiliki kemampuan tapi kemauan kada. Ada juga banyak juga bilang mampu lah ke masjid, mampu benar, mau lah kada mau. Tidak ada kemauan untuk datang. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya manusia ini memang kada ada kemampuan dan kemauan. Aku hendak banar jar membantuinya tuh. Ay sudah jar kena aku aja yang menukarakan anunya. Kehendak sidin. Allah kada menghendaki itu terjadi, tang kada ingat. Kada ingat je lalu. Jadi kehendak kita tuh bila pas kada sesuai lawan kehendak Tuhan, kada bakal terjadi kehendak kita itu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Pimpinan Pondok Pesantren Ibnul Amin di Pemanggi. Mudah-mudahan sehat, guru-guru kita bertahan sehat, panjang umur lah hadhihi ala kulli man wa bi sallallahu hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jar Guru Muaz, Abah Guru pernah menyampaikan pesan itu ketika Guru Muaz tahun 90 berapa ya Guru? Pakai tahun 91 kalau kada khilaf. Kalau kada khilaf tahun 91. Ada beberapa pesan Abah Guru yang sampai hari ini diingat Guru Muaz dan beliau sampaikan lagi ke kami. Yang pertama pesan sidin adalah ingati terus
nikmat nang diberi Tuhan, jangan mengingati bala, jangan mengingati musibah. Kenapa? Karena yang namanya ujian atau musibah datangnya sekali-sekali aja. Adapun nikmat Tuhan itu datang terus-terusan gak ada bampihan. Nang diberi Tuhan ini banyak. Nang ini kada tersyukuri. Diuji Tuhan sekali-sekali aja. Lalu kasih itu fokus kita. Maka syukuri sini nikmat Tuhan nang banyak. Jangan diingati musibah Tuhan nang sekali-sekali aja. Jakanya Tuhan musibah itu memberi hana menyiksa, kada juga padahal. Maka musibah nang Tuhan bari itu diantaranya adalah untuk menghapus dosa kita juga belak. Kada mau berpandangan bahwa Tuhan itu jahat. Nah, kita akan berpandangan Tuhan itu baik lawan kita. Nah, kada pernah habis kebaikan Tuhan. Makanya apa? Allahumma ya al-bariyah ya basital yadaini bil atiyah, ya basital yadaini bil atiyah. Basital yadain itu seakan-akan tangan selalu terbuka untuk memberikan kebaikan, memberikan atiyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Kada pernah tangan Tuhan, dalam tanda kutip lah, jangan memandangkan Tuhan bertangan, tidak pernah tertutup dari pemberiannya kepada makhluk. Artinya pemberian Tuhan ini mengalir terus. Daimul ihsan, yang selalu kebaikannya itu terus-terusan gak ada beampihan. Termasuk di dalam ujian yang diberi, itu bagian dari ihsan Tuhan kepada kita. Buktinya kita beristighfar jarang, dosa bertambah terus. Salah satu cara Allah menghapuskan dosa kita dengan memberi ujian, entah garing, entah apa, untuk menghapuskan dosa kita. Dokter itu kada bisa dipadahkan jahat gara-gara nyuntik anak kita sampai anak kita tangis. Anak kita panas awaknya, lalu disuntik oleh dokter. Disuruh pulang perawat tuh merimpung awak supaya kada kau bergerak. Ditangkapi, diragapnya anak kita supaya kada kau bergerak, supaya kau disuntik. Kada kawa kita padahkannya jahat. Karena tujuan dari itu semua kebaikan untuk anak kita. Kayak itu juga ketika Allah memberikan ujian, tujuannya kebaikan untuk kita. Kalau pian banyak dosa, dosa pian dihapus. Kalau pian kada berdosa, derajat pian ditinggikan. Jadi bukan kemudian itu Tuhan bari untuk mengazab hamba, kada. Tapi antara itu menggugurkan dosanya atau menaikkan derajatnya. Nah ini jadi guru yang ingatin nikmat Tuhan. Nang kedua, di dalam urusan dunia lihati ke bawah. Nah, amun kita nih isi rumah halus, amun nang dilihati rumah Pak Isran menyakiti kepala, benar ya? Kalau lah menyakiti kepala amun lihati rumah Pak Isran, bah rumah ganalnya je rumahku maka halus, amun nang itu dilihati. Tapi rumahku halus, tapi aku kada nyewa, orang nyewa. Kalau war duit tiap bulan bayar sewa rumah aja kasihan. Nah berarti berapa banyak orang-orang nang jauh di bawah kita. Jadi dalam urusan dunia disuruh melihat ke bawah supaya kita mensyukuri apa nang kita bisi. Bukan berarti kada boleh berusaha untuk mengejar nang kita mau. Kejar aja apa nang dimau, cuma nang ada jangan kada ingat mensyukuri. Kemudian yang ketiga kah? Yang ketiga, dalam urusan akhirat lihat ke atas. Jangan nang dilihat di bawah. Tunggu dulu jar. Kenapa? Kenapa kamu kada sembahyang ba'diyah? Syukur aja kalau sembahyang juhur aja tuh nak kada sembahyang jar.
itu membanding ke dalam urusan akhirat tuh membanding ke orang yang lebih daripada kita. Ulun bahari waktu sekolah, misalnya ulun ini tulak bekawan kan, misalnya sekampung nih satu sekolah, ulun dengan siapa di kampung sekolah di madrasah yang sama. Kita tuh kan ngaran misalnya ulun nih, misalnya bertiga dari Samarinda sekolahan ke Banjar, selalu kan kawan bertiga nih kan sedatang seruntong nih, bekawan namanya bertiga, bekawan mulai kampung ke wadah orang. Lalu misalnya ulun sekolah, anggaplah misalnya muridnya 40, misalnya kita ranking 3 atau ranking 4. Karena abah tuh betakun, ujar abah kenapa ikam ranking 4 sama Jini. Lalu kita jawab, si anu bahaya ranking 10. Kawan nang sekolah tuh nah, kawan nang teimbay, si anu ranking 10. Jadi jar abah menyahut kenapa ikam kada sumpati si anu, ya abah si anu tuh kada naik. Jangan nak banding sekalian baik ke situ nah. Itu nak kada naik, jangan banding ke ranking 10, tuh kada naik. Maksud abah, ikam ranking 3, ranking 4, ranking 3 misalnya, atau ranking 4. Si anu tuh ranking 2, itu nang kam sasah, jangan nang ranking 10 tuh ikam lihati. Ibaratnya kita sekolah, kayak itu abah bilang mana. Jadi dalam urusan belajar atau urusan akhirat jangan melati ke bawah. Menurut itu bahaya kita. Apa jar kada ranking ting kada yang penting naik ya. Si anu pang kada naik jar. Wah, kacau kayak itu. Lain urusan dunia nih, urusan ilmu. Kayak itu juga urusan akhirat. Jangan melihati orang nang di bawah. Jadi kesimpulannya ujar guru, jangan melihati orang nang di bawah dalam urusan akhirat, tapi yang di atas. Ujar guru Muaz, guru Saman mulia itu termasuk orang nang disiplin di dalam amaliyah dan wirid. Amalan-amalan itu disiplin. Dan sidin itu di dalam sehari itu membaca dalail itu 2 kali hatam. Jadi ulun ingat waktu tolak kepada guru wasang ini beberapa minggu yang lalu, waktu tak kalau kada khilaf ulun mendengarnya lawan Pak Hadi waktu itu tolak, guru Muaz ini mengisahkan tentang himmah orang bahari. Himmah itu artinya semangat di dalam beribadat. Lalu sidin mengisahkan tentang Imam Syafi'i yang dalam satu hari di bulan Ramadan 2 kali hatam. Jadi kami duduk mendengari lawan Pak Hadi waktu itu. Belang pada guru Muaz. Jadi jar guru Muaz, kita jasirin dalam ibadah ini kurang bersemangat. Amun guru Seman mulia bila sidin menyuruh murid disemangat kayak Imam Anu, lalu murid itu menyahut, itu kan Imam Anu guru, itu kan sidin, jangan kita jahat dah. Coba kamu bujur beribadat, coba lihat sidin itu nama menggawi ini, lalu kita jawab itu kan sidin guru, Imam Anu. Guru Seman tujar langsung bujur berduduk, langsung sidin manakuni apa ujar sidin, waktu sidin lawan kita sama kanang 24 jam. Jaga bahasa kita tuh nang Tuhan janjikan lawan sidin ke kita sama kalau artinya kebaikan nang Tuhan janjikan bagi orang nang beribadat banyak di zaman bahari, apakah hanya untuk orang bahari berlaku sehingga semangat, apa kita kada berlaku lagi, atau ancaman Tuhan bagi orang nang berbuat kada baik masa bahari, apakah hanya bahari ja ancaman kuat makanya orang kuat beribadat, lalu di zaman kita ancaman kada. Tuhan kita sini sama, nabi kita sama, waktu diberi Tuhan sama, kan apa sih nyawa kada bisa tuh guru Saman kayak itu mendidik murid-murid sini tuh. Makanya guru Muaz ini salah satu didikan guru Saman. Jadi waktu itu ulun kita terdiam kekawalan nang hadir itu terdiam. Kenapa? Ujar guru Muaz, Imam Syafi'i jasirin bulan Ramadan tadi
Sehari sin 2 kali hatam, berarti sebulan tuh 30 kali hatam. Aku jasidin Ramadan tadi kada sampai sin hatam 8 kali. Mendengar itu haturun kada sampai hatam 8 kali, berarti 7 kali. 7 kali berarti hatam Ramadan tadi. Sudah dalam hati kita, wah untung guru kada nakuni ikam berapa kali hatam. Aku jasidin kada dapat sin 8 kali Ramadan tadi. Selalu membanding diri lawan nang banyak, kada alang-alang membanding ke Imam Syafi'i. Tapi kayak itu memang untuk menyemangati diri nih. Amun pian membaca 5 hari hatam, itu dapatnya 6 kali ya Ramadan. Lamun 5 hari itu hatam, berarti sebulan itu dapatnya 6 kali aja. Season 7. Berarti kalau sampai 5 hari hatam, kalau sampai 5 hari hatam. Itu kada mengganggu juga ibadah yang lain. Mana tarawih, tarawih. Jadi apa tadi yang pertama? Banyaknya melihati nikmat Tuhan. Yang kedua, dalam urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Yang keempat, jangan merasa lebih baik pada orang. Kenapa? Macam ini. Misalnya ada orang datang kepada ulun, kepada ulun datang dengan prasangka yang baik, lalu orang menghormati. Nah, pian itu memandang ulun baik, itu kan prasangka pian, karena pian melihat baik menurut pian. Sedangkan ulun ini tahu diri ulun. Segala dosa ulun tuh ulun tahu, pian kada tahu. Dan tahu ulun dosa ulun. Maka kebaikan yang pian lihat di ulun itu namanya prasangka. Prasangka pian ulun baik, berarti pian berprasangka ulun ini baik. Sedangkan ulun tahu ulun ini kada baik. Lalu keyakinan kita bahwa kita banyak dosa ini tertutup gara-gara merasa jumawa orang mandang baik. Ini ngarannya meninggalkan keyakinan untuk memandang zon yang ada di orang. Orang tuh memandang kita itu namanya zon, ini berprasangka. Lalu karena orang memandang baik lalu merasa baik kayak sudah, sehingga hilang introspeksi dari diri itu nah. Ini jar guru hati-hati. Ketika orang tuh menghormati dan memandang kita baik, sebenarnya bukan menunjukkan kita nang baik, inya nang baik, karenanya diisi prasangka nang baik lawan orang. Orang tuh menghormati kita, hormat bila bertemu kitanya hormat, bila ketemu kitanya baik. Itu bukan karena kita baik, karena inya nang baik. Jika inya kada baiknya kada bisa sifat kayak itu. Jadi jangan kemudian naudzubillah min dzalik, mudahan Allah menjaga hati kita. Lalu kita merasa hebat di hadapan orang-orang macam itu, padahal orang itu nang perhatiannya baik. Kita bisalah kayak inya beisi perhatian, nang memandang orang dengan pandangan baik. Betul. Jadilah ketika kita dihormati orang-orang, maka boleh jadi sebenarnya orang yang menghormati kita adalah orang-orang yang baik. Karenanya bisa berprasangka lawan hamba. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, khoslatani laisa fawqahuma syai' minal khair. Ada 2 hal yang mencapai puncak kebaikan. 2 hal yang berada di puncaknya kebaikan. Jika kebaikan itu ada klasemennya, maka ini berada di puncaknya kebaikan dan kada ada kebaikan di atas itu. Berarti di pemuncak klasemen kebaikan dan kada ada kebaikan di situ. Yang pertama adalah husnudzan billah, yang kedua husnudzan bi kitabillah. Husnudzan bi ibadillah. Yang pertama adalah baik sangka lawan Tuhan, yang kedua baik sangka kepada sesama hamba Tuhan. Ini berada di level kebaikan teratas nih. Bila ada kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang levelnya paling atas, itu berbaik sangka lawan orang.
Lalu nang orang-orang sekitar kita ini berbuat baik ke kita karena prasangkanya, berarti ini sedang melakukan kebaikan di level tertinggi. Kita dihormati orang lalu merasa hebat, merasa takabur. Wah, hati-hati, dengan takabur ini menyebabkan kita berada di keburukan level tertinggi juga. Takabur kita tadi, merasa lebih besar dari orang. Kada boleh berburuk sangka lawan Tuhan, kada boleh buruk sangka lawan makhluk. Makanya dalam hadis yang sama Nabi katakan khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Ada dua keburukan yang juga berada di puncaknya dan tidak ada keburukan di atas itu, yaitu buruk sangka lawan Tuhan dan buruk sangka lawan makhluk Tuhan. Ulun ada kawan berkisah, waktu tuh Sirin berkisah motornya aja, sepeda motor sih itu motor CDI. Tuh kalau hari motor CDI kah? Suzuki apa CDI itu? Suzuki CDI. Beisi duit, kemudian berjeki kawa berganti sepeda motor nang terbaik pada CDI. CDI itu kan motor bahari, kawa nukar motor. Sakalinya ini Sidin nang pakai san ulun, cuman kada sebut namanya, kada perlu sebut. Artinya pelajaran bagi kita. Begitu diisi sepeda motor, melihat orang naik Fortuner, berucap, sampai mati kada mungkin aku bisa mobil ini. Itu sih seorang berucap, kada mungkin aku bisa mobil yang kayak orang nih. Pandiran aja pang sebut. Wah, ini orangnya bisa Fortuner. Aku nyemadai ulun, aku jesirin kada wani lagi sih berucap kayak itu. Artinya aku berburuk sangka sin lawan Tuhan waktu itu. Langsung ditunjukkan Tuhan, berucap kapai mati kada mungkin gue bisa Fortuner nih. Wah, ini bisa Fortuner orangnya. Kadanya Fortuner aja mobil lain selain Fortuner bisa. Aku sih tersalah sangka lawan Tuhan. Jangan jadi kontani Tuhan. Ujar nyawa kada kawa, ikam nang kada kawa, tapi Tuhan kawa memberi apa aja yang Tuhan hendak. Tobat aku kada wani lagi sih aku banu hati gitu. Tobat sih lawan Tuhan. Sawat tak ucap kayak itu. Kada mungkin aku bisa berturut sampai ke mati, kada bakal bisa. Belum mati lagi orangnya bisa sudah. Ya. Jadi jangan kita berburuk sangka lawan Tuhan. Baik sangka. Belum banyak tetamu orang-orang nang wah ini mampu-mampu nang sugih-sugih bakesah itu. Ternyata kada semuanya orang-orang sugih itu nang sugih dari kuitan. Ada nang sampai kuitannya meninggal itu masih susah lagi, rumah gitu masih menyewa, mamanya tuh berjualan macam-macam untuk menghidupi. Begitu wah ini jadi orang sukses banyak nang kayak itu. Artinya kita jangan berburuk sangka lawan Tuhan atas apa nang kita alami wah ini, nang kita jalani wah ini. Tapi berbaik sangkalah. Makanya baik sangka lawan Tuhan itu amalan tertinggi. Hanya disusul dengan baik sangka lawan makhluk. Nah, jadi kembali lagi yang keempat adalah jangan merasa lebih baik daripada orang. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini orang libur soal apa? Apa hari ini acara apa? Pun Waisak. Hah? Kesaktian Pancasila. Oh, lahir ya, bersakti kan tanggal 1 Oktober. Oh, lahir Pancasila. Oh, isuk yang Waisak. Hari Jumat, berarti kedua hari raya esok. Kita kan hari raya juga. Hah? Annal Jum'ata sayyidul ayyami wa idul muslimin.
Jadi ada orang bertakun, kita sembahyang malam tadi, udah ditakun dia oleh Paisaran, kita sembahyang Jumat hari apa jar? Paisaran kelakuan. Malam tadi takut di sini guru jar, kita sembahyang Jumat hari apa? Ulun kira nih ulun salah dengar kan, ulun ulangi apa tadi ulun, kita sembahyang Jumat hari apa jar? Mun ulun jawab Jumat, pinanya itu nang dihadang siren. Kita sembahyang Jumat hari apa jar siren? Spontan jawab ulun, kita sembahyang Jumat hari raya. Kira-kira oh iya hari raya ya sebagai Jumat hari raya lah. Karena Nabi menyatakan, makanya kita kada boleh, bukan dalam arti haram lah, makruh hukumnya puasa di hari Jumat menyarangan, karena ini Idul Muslimin, hari raya kita. Makanya bila hendak puasa hari Jumat itu bakawan, jangan tidak makruh jatuhnya. Bakawan apakah Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu. Sedangkan hari Sabtu itu identik dengan hari rayanya orang Yahudi. Hari Sabat, hari Minggu hari raya orang Nasrani. Jadi ingati bahwa sembahyang Jumat itu hari raya, sembahyang Jumat itu di hari raya. Kalau hari Sabtu tersesat ujar Pajar. Nah, ada Pajar, siapa orang Pajar ini, kalau orang artis yang ke anak tuh. Barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu makanya tersesat ya. Ujur juga. Itu lain hadis, ujar Pajar. Barang siapa ajarnya yang sholat Jumat di hari Sabtu maka sungguh dia telah tersesat. Tuhan pada sesat lagi. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung minggu akan datang. Udah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kurangan Allah dengan rahmatnya yang luas, seperti Allah kumpulkan kita sini, kumpulkan dalam surga Allah. Ba'da tulul umur bi khair latfa afi ala hadhihi niyya ala kulli ma nawa bihi sallallahu ala hadratin nabiy al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nasta'inu wa nastaghfiruh. Amin ya Allah rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam astaghfiru wa a'udzu bi'alimina alladhi barakatuhu ulumi manna Allahumma ja'al jamana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di turqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ashkina wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.